Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Syifaun Najib Zahra dari kelas 10 Akuntansi 1 akan memaparkan materi mengenai sejarah Kerajaan Majapahit. Sejarah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar dan paling sukses yang pernah menyatukan hampir seluruh Nusantara. Kerajaan Majapahit dibangun di atas kekuatan maritim dan perdagangan yang maju, di bawah Hayam Wuruk dan patihnya, Gajah Mada. Sumpah Palapa yang dicetuskan Gajah Mada sangat terkenal dan berisi tekadnya untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Majapahit sendiri merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha terakhir di Nusantara. Sebelum digantikan Demak yang bercorak Islam, Majapahit berdiri selama 234 tahun, mulai dari tahun 1293 sampai 1527, dengan pusat pemerintahan di Mojokerto, Jawa Timur. Berdirinya Kerajaan Majapahit. Sejarah berdirinya Majapahit diawali dengan kejatuhan Kerajaan Singasari saat berada di puncak kejayaannya. Seorang bupati gelang-gelang bernama Jayakatwang berniat menyerang Kerajaan Singasari. Saat itu, Kerajaan Singasari dipimpin oleh Raja Kertanegara. Penyerangan itu menyebabkan Kertanegara tewas. Melihat hal itu, Raden Wijaya, menantu Kertanegara, menyelamatkan diri menyeberangi Selat Madura. Ia meminta bantuan Arya Wiraraja, penguasa Sugenep, dan memanfaatkan kedatangan pasukan Mongolia untuk menyerang Jayakatwang. Jayakatwang pun berhasil dikalahkan. Raden Wijaya kemudian mendirikan Kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pertama dengan gelar Prabu Kertajasa Jayawardana. Ia memimpin selama 16 tahun sebelum akhirnya meninggal pada tahun 1309. Berikut adalah ilustrasi Raden Wijaya. Masa awal Majapahit bagian 1. Raden Wijaya digantikan oleh putranya yang bernama Jayanagara hingga tahun 1328. Pusat pemerintahan Majapahit bergeser sedikit ke daerah Trowulan. Pada masa Jayanagara banyak terjadi pemberontakan. Salah satu yang paling berbahaya adalah pemberontakan Rakuti karena sempat berhasil menduduki istana. Sepeninggal Jayanagara, Majapahit dipimpin oleh Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi, adik tiri Jayanagara, dari tahun 1328 sampai 1350. Pada masa inilah Gajah Mada dilantik menjadi Mahapatih dan mengucap Sumpah Palapa. Masa awal Majapahit bagian 2. Tribuana kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Hayam Wuruk dari tahun 1350 sampai 1389. Pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk bersama Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaan. Pengaruh Majapahit juga sampai ke negeri seberang, dari semenanjung Malaya, Tumasik, hingga sebagian Thailand dan Filipina. Perang Bubat 1357. Pada masa Hayam Wuruk, pernah terjadi pertempuran dengan Kerajaan Sunda pada tahun 1357. Awalnya Hayam Wuruk hendak menikahi putri Raja Sunda yang bernama Dyah Pitaloka. Rombongan Kerajaan Sunda pun datang ke daerah Bubat untuk mengantarkan Dyah Pitaloka. Namun, Gajah Mada mengambil keputusan sepihak yang menyatakan bahwa Dyah Pitaloka hanyalah berstatus upeti dari Kerajaan Sunda. Dalam mendengar hal itu, Kerajaan Sunda menolak dan marah, hingga akhirnya terjadi pertempuran yang tidak sembarang dan memakan banyak korban. Berikut adalah ilustrasi Hayam Wuruk, Gajah Mada, dan Dyah Pitaloka. Masa kemunduran Majapahit. Setelah Hayam Wuruk meninggal, Majapahit dipimpin oleh Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk, dari tahun 1389 sampai 1429. Keputusan ini ditentang oleh Bre Wirabumi, putra Hayam Wuruk sendiri. Akhirnya, terjadilah perang saudara yang disebut dengan Perang Paragreg pada tahun 1404. Perang ini menyebabkan banyak kerugian. Banyak daerah kekuasaan Majapahit di luar Jawa yang melepaskan diri. Kejayaan Majapahit pun berangsur menurun sejak saat itu. Sepeninggal Wikramawardhana, Majapahit dipimpin oleh putrinya, Ratu Suhita. Karena Ratu Suhita tidak memiliki putra mahkota,
Ia kemudian digantikan oleh adiknya, Kertawijaya atau Brawijaya I. Setelah itu, Majapahit silih berganti, dipimpin oleh Brawijaya II sampai Brawijaya VII. Saat itu, Majapahit mengalami krisis ekonomi dan perseteruan politik, ditambah lagi dengan berdirinya Kesultanan Demak sebagai pusat kekuasaan baru di Jawa. Demak didirikan oleh Raden Patah, putra dari Brawijaya. Majapahit akhirnya benar-benar runtuh setelah diserang oleh Kesultanan Demak sebanyak 2 kali. Peninggalan candi. Cukup banyak bangunan peninggalan kerajaan Majapahit, di antaranya Candi Tikus dan Gapura Bajang Kerajaan. Majapahit juga meninggalkan prasasti, seperti Prasasti Kudadu dan Prasasti Canggu. Sementara, kisah masa kejayaan dan jalannya pemerintahan Majapahit tertulis dalam kitab Negara Kertagama, karya Empu Prapanca. Kesimpulan, Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar yang didirikan oleh Raden Wijaya dan paling berpengaruh dalam sejarah Nusantara. Asal-usul pemberian nama Majapahit yaitu karena ketika para pekerja yang membuka hutan tarik menemukan banyak buah maja atau wilwa dan ketika dimakan rasanya pahit atau tikta. Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada dan memiliki wilayah kekuasaan yang hampir mencakup seluruh Nusantara. Kerajaan ini memiliki pengaruh kuat dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya. Majapahit juga dikenal karena kekayaan arkeologis dan seni yang tinggi, seperti candi-candi yang megah dan karya sastra seperti Nagara Kertagama. Meskipun kerajaan ini berakhir pada abad ke-16, warisan budaya dan sejarah Majapahit masih terasa hingga saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.